Halo, selamat malam teman-teman. Selamat tahun baru. Karena hari ini adalah hari pertama untuk Yayasan Sabda stafnya bekerja, dan saya yakin di teman-teman lain juga seperti itu. Ya. Nah, teman-teman, sangat indah kita bisa mendapat kesempatan baru dari Allah untuk kita bisa melayani Tuhan. Karena itu hari ini adalah hari spesial untuk kita merayakan kesempatan baru, tahun yang baru untuk kita bisa melayani Tuhan. Ya, teman-teman, Alkitab atau seri Alkitab pada malam hari ini akan kita mulai dengan acara yang sangat spesial. Karena apa? Karena kita belum akan menggali ayat firman Tuhan, karena mulai minggu depan kita akan mulai menggali lagi ayat firman Tuhan. Tapi hari ini kita akan overview. Ya, karena kita sudah hampir 1 tahun kita melakukan PA online bareng lewat IG Live dengan seri Alkitab. Karena itu kita perlu tahu nih gimana hasilnya, bagaimana kita melihat, mengevaluasi hal-hal apa yang baik yang terjadi selama 1 tahun ini, tapi juga hal-hal yang masih kurang yang harus kita perbaiki. Nah, teman-teman, kita undang teman-teman yang biasa hadir di acara Alkitab untuk boleh bersama dengan kita. Ya, hari ini ada banyak banget teman-teman yang akan kita undang gitu ya. Nah, khusus untuk yang pertama saya ingin mengundang Ibu Evi dari Yayasan Lembaga Sabda. Ibu Evi juga sering mengikuti acara Alkitab, dan kali ini dia akan hadir untuk memberikan overview atau paling tidak laporan singkat tentang apa yang sudah dilihat Ibu Evi selama 1 tahun ini. Iya, halo Ibu Evi. Halo Bu Yulia. Halo teman-teman semua. Apa kabar? Ya, ya. Baik. Semoga tahun yang baru memberikan semangat yang baru ya. Ya Bu. Ya. Oke. Semoga tahun yang baru memberi semangat yang baru. Amin. Gimana Ibu Evi? Amin. Iya Bu, betul sekali gitu ya. Ya. Delaynya agak panjang Bu ya. Iya, memang. Nggak apa-apa deh. Iya. Nah, Ibu Evi, kita pengen tahu nih. Ibu Evi kan sudah sering sekali ikut Alkitab gitu ya, PA bareng online ini. Ya. Nah, kami ingin Ibu Evi memberikan sedikit laporan secara singkat apa yang sudah terjadi dengan Alkitab, dan juga mungkin pendapat Ibu Evi sendiri secara pribadi dengan acara Alkitab ini atau PA bareng online ini. Oke, silahkan Ibu Evi. Oke, terima kasih Bu Yulia. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat malam dulu kepada sahabat Sabda yang sudah hadir, dan juga selamat tahun baru semuanya, semangat baru luar biasa gitu ya. Dan Alkitab ini Bu Yulia ya, dan juga teman-teman semua, ini adalah salah satu program unggulan dari Sabda sebenarnya, karena ini sangat-sangat terkait erat dan sangat berbicara erat dengan pusat atau fokus dari pelayanan Yayasan Lembaga Sabda, yaitu Alkitab dan studi Alkitab gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau dikatakan ini program mana yang sepanjang tahun 2022 yang salah satu program yang paling saya suka, yang paling saya dukung gitu ya, dan selalu didoakan, itu adalah program Alkitab ini gitu ya. Dan ketika pertama kali Yayasan Lembaga Sabda membuat program ini gitu ya, Tuhan menolong, kita punya satu kerinduan, karena orang Kristen pasti sudah banyak sekali menggali ayat-ayat atau pasal-pasal yang terkenal dalam firman Tuhan, tetapi mungkin belum digali secara mendalam atau hanya dengan cara yang begitu-begitu aja. Jadi tujuan dari Alkitab ini adalah mengajak sahabat Sabda semua untuk bisa menggali pasal-pasal terkenal dalam Alkitab dengan sudut pandang yang baru, dengan cara-cara yang baru, tentunya dengan cara-cara dan metode yang relevan juga pada era digital dan teknologi ini ya. Untuk sahabat Sabda mungkin yang baru tahu, kita informasikan pada malam hari ini, dan harapannya yang join bisa belajar Alkitab bersama-sama dengan cara yang fun, dengan cara yang media sosial gitu, karena ini era media sosial banget nih ya. Dan juga bisa tetap mendalam karena kita lakukan bersama-sama, kita nggak lakukan sendiri gitu ya. Kita saling menolong, saling berdiskusi, dan saling mengoreksi mungkin ya, dan saling menambahkan gitu ya. Dan sepanjang tahun ini itu sudah diadakan sejak bulan April 2022 ini ya, sudah diadakan sebanyak 32 penggalian Alkitab ya. Ini dari
laporan yang terasa ya. didapatkan, iya, tidak sangat-sangat tidak kerasa, bahkan rasanya barusan mulai Alkitab ini udah akhir tahun aja. Gitu ya. Sudah ada sebanyak 32 pasal yang digali, bahkan dalam satu pertemuan bisa menggali ada juga 2 pasal nih yang bisa Ya. digali dalam satu pertemuan. Ada Banyak. berapa kali pertemuan gitu ya. Itu jadi ya bersyukur sekali, dan Sabda tidak lakukan ini sendiri ya. Kami juga sudah melakukannya bersama dengan sahabat Sabda. Nanti Nikos akan memberikan penjabarannya Bu ini ya, tentang berapa jumlah peserta yang mengikutinya ya. Itu kita nanti lihat angka-angkanya dari Nikos, tetapi sangat banyak ya, bahkan bisa di atas angka 100 nih biasanya kalau ada yang mengikuti, pernah bisa mengikuti. Dan juga kami tidak melakukan sendiri, awal-awal dulu Tere yang jadi admin, guest tetapnya. Lalu setelah itu berkembang itu ya, kita juga mengundang sahabat-sahabat Sabda untuk menjadi guest gitu ya. Dan sekali menjadi guest itu bisa sampai 2 orang, bahkan kita pernah invite juga beberapa peserta yang bergabung saat itu ya. Jadi senang sekali karena bersyukur juga karena banyak sasaran kita adalah generasi muda gereja, bisa mengikuti acara ini dan mereka bisa mengajarkan. Satu kesan yang sangat luar biasa nih Bu Yulia ya, beberapa ketika di balik layar ini kita briefing mungkin dengan para guest, atau ada beberapa testimoni gitu yang masuk gitu ya, mereka berkata bahwa mereka itu jarang sekali mengadakan PA, bahkan ada yang berkata belum pernah melakukan PA, tetapi dengan mengikuti Alkitab ini mereka bisa belajar ya melakukan PA ya, dengan cara yang sistematis, tetap mendalam, tetapi tidak terlalu ribet gitu. Sehingga belajar Alkitab menjadi lebih mudah, bukan menggampangkan ya, tetapi prosesnya menjadi lebih mudah ya, tetapi bisa mendapatkan kekayaan firman Tuhan yang luar biasa. Begitu sih Bu Yulia. Jadi itu satu kesan yang luar biasa yang saya dapatkan. Itu ya. Ya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih nih kepada Ibu Yulia dan juga Roma. Ini selaku host tetap sepanjang 1 tahun ini sudah mencurahkan perhatiannya, hatinya, doanya untuk memimpin Alkitab ini ya. Bahkan ketika sakit pun tetap kalau orang Jawa bilang direwangi untuk ini ya, berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik gitu ya, memandu acara ini. Dan juga untuk para guest yang sudah kalau diundang Tere bersedia walaupun juga dalam kesibukan, bahkan ada yang sinyalnya juga di tempatnya pribadi itu sinyalnya kurang bagus, mereka rela untuk pergi ke tempat lain supaya bisa dapat sinyal yang baik ya, untuk bisa belajar bersama gitu ya. Dan juga terima kasih sekali untuk sahabat-sahabat Sabda yang sudah mengikuti sepanjang 1 tahun ini. Harap nanti bisa ikut lagi, bahkan bisa mengajak teman lebih banyak. Dan untuk teman-teman di bagian teknis juga yang sudah mengusahakan sehingga bisa berjalan dengan baik Alkitab sepanjang 1 tahun ini. Luar biasa penyertaan Tuhan, dan saya bisa melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa karena dia sangat rindu firman-Nya itu bisa dipelajari lebih mendalam, semakin banyak orang bisa mengerti isi hatinya. Dan Alkitab ini merupakan salah satu program ya yang Tuhan berikan melalui Yayasan Lembaga Sabda untuk kita belajar firman Tuhan bersama. Itu sih Bu. Iya. Ya, terima kasih banyak Ibu Evi untuk overview-nya. Teman-teman mungkin akan bertanya-tanya di mana nih Roma? Biasanya dia ikut sama kita. Iya nih bener. Nih tempat saya sebelah saya ini kosong. Iya, Roma lagi pulang kampung teman-teman semuanya. Jadi dia nggak bisa ikut, dan kebetulan pergi ke kampung yang lain juga, ke tempat neneknya yang lebih dalam lagi, sehingga susah sekali dengan sinyal. Tapi siapa tahu mungkin Tuhan kasih kesempatan sinyal malam hari ini baik, siapa tahu nanti tiba-tiba dia muncul gitu ya. Ada dia lagi join kok Bu. Si Roma lagi nonton nih Bu. Roma, we miss you. Ya. Oke, nah teman-teman, saya tidak sendiri, seperti yang tadi saya bilang, ada banyak sekali yang nanti kita akan undang untuk bergabung. Jadi tunggu satu persatu ya. Oke, yang pertama saya ingin mengundang lebih dahulu Ray untuk bisa duduk bersama dengan saya, karena Roma tidak ada. Nah, karena Roma tidak ada, jadi Ray akan gantiin Roma. Bukan gantiin sih sebenarnya. Ada tuh Bu Roma. Kebetulan, itu Roma. Halo. Ada suaramu nggak? Ada, tapi lagi sibuk sekali Bu. Iya. Iya, kan? Ya, kursi
kamu sudah di tempat tirai ini. Iya, iya. Oke, nanti Roma kalau mau kasih, kalau sinyalnya masih bagus, mau ikut memberikan overview boleh ya. Nah, sekarang nih satu-satu dulu. Kita mulai dari siapa nih, Re? Dari Nikos tadi, Bu. Nikos ya, Ya, oke. Bu Evi sudah singgung. Iya. Kita mau lihat data-datanya, angka-angkanya. Iya, oke. Nikos, Halo. sejak kapan nih jenggot kamu bertumbuh? Semingguan di Oh, rumah. nggak ketemu Natal dan tahun baru tiba-tiba balik kantor sudah berjenggot. Wah, bingung saya. Oke, Nikos, Iya, iya. tadi Bu Evi sudah mengatakan kamu punya data-data nih, data-data tentang Alkitab selama 1 tahun ini. Nah, bisa di-share ke teman-teman yang lain? Ya, saya share beberapa yang poin pentingnya saja ya, karena kalau di-share semuanya banyak sekali. Jadi yang Iya. pertama yang mau saya bagikan adalah jumlah akun yang sudah ikut sepanjang Alkitab berlangsung pada tahun 2022. Tadi disinggung oleh Bu Evi, kalau sudah 32 kali diselenggarakan Alkitab ini, itu sudah diikuti oleh 1.504 akun. Jadi itu akun-akun unik, luar biasa. akun-akun unik yang kita absensi. Jadi teman-teman kalau join kayak gini tuh rekan-rekan admin tuh ngabsen, Bu. Jadi di absen, di data, Iya, dan kita juga betul. punya rekapitulasinya gitu, dan dari data yang masuk itu ada 1.504 akun unik yang mengikuti Alkitab sepanjang 2022. Nah, dari akun-akun tersebut juga kita punya frekuensi, jadi berapa yang ikut berapa kali misalnya, atau berapa yang cuma ikut 1 kali. Nah, dari situ data itu juga dikumpulkan untuk misalnya Tere, karena ini yang page-nya Tere ya. Jadi untuk membantu Tere misalnya memilih guest, mengundang teman-teman yang mau bergabung untuk menjadi menjadi guest itu tadi. Lalu juga untuk yang gabung, ditawarin untuk gabung di Alkitab untuk sharing misalnya. Jadi pernah ada yang juga untuk sharing, itu juga dilihat dari data-data yang ada. Jadi misalnya ini sudah 10 kali ikut, ini bisa nih jadi guest karena sudah sering ikut. Ternyata bisa, ternyata mau dan bersedia, dan pas waktunya bisa, bisa kayak gitu. Gitu sih. Jadi yang ikut jadi untuk guest, ya. Gimana, Bu? Yang ikut jadi guest tuh bukan orang baru ya, tapi biasanya orang yang sudah cukup lama ikut ya. Iya, betul sekali, Bu, betul sekali. Ya. Nah, selain itu juga ada dari absensi itu kan juga ada total viewer sama top view ya, Bu ya. Jadi total view sama top view. Nah, yang tertinggi yang masuk ke data saya itu pada tanggal 28 Juni, waktu itu guestnya Kak Teresia sama Kak Patrick, itu membahas Yohanes 15, itu 138 viewers yang mengikuti pada waktu live. Lalu untuk yang top view-nya sendiri, itu pada tanggal 23 Mei 2022, itu waktu itu Kak Teresia lagi yang jadi guest, lalu sama Kak Marcel, dan topiknya waktu itu Yohanes 21. Top view-nya itu 44. Nah, total view itu total keseluruhan, sedangkan top view itu view paling tinggi. Jadi di angka di pojok kanan atas Instagram itu. Jadi itu, Bu. Nah, lalu untuk yang karena ini kan juga dilihat di arsip ya. Jadi nggak hanya di saat momen live ini saja, tapi juga kita mengarsipkan, maksudnya video ini diunduh di Instagram lalu diupload kembali menjadi arsip di Instagram. Nah, itu juga ternyata ditonton oleh teman-teman, dan yang bikin sempat kaget juga kami yang di sini ketika ngelihat itu pada waktu arsip video dari Kisah Para Rasul 1, waktu itu membahas Kisah Para Rasul 1 itu tanggal 16 Mei 2022, jadi uploadnya besoknya tanggal 17. Itu guestnya Kak Teresia dan Kak Nathanael itu 8.000 kali view. Jadi banyak yang menonton gitu. Tapi rata-rata memang di angka 900-an sama angka 700-an untuk view pada waktu awal-awal gitu. Lalu yang berikutnya ada 1.193 akun yang memang 1 kali ikut, tapi ada 310 akun yang lebih dari 1 kali mengikuti IOPA secara rutin, Alkitab maksudnya, secara rutin. Iya. Ya, itu sih. Jadi untuk teman-teman, saya sendiri juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman guest
biasanya teman-teman guest yang bawa teman-temannya, bawa Iya, rombongannya, iya, betul. dan juga apa namanya banyak sekali akun-akun yang misalnya baru 1 kali ikut, tapi besoknya ikut lagi. Bahkan ada yang jadi guest di pertemuan berikutnya. Nah, itu juga sangat bikin interaksi Alkitab itu juga jadi lebih hidup sih, gitu. Jadi thank you Iya, juga untuk betul. teman-teman guest yang juga sangat kooperatif dan mau bawa rombongannya. Gitu, Bu. Ya, terima kasih juga untuk teman-teman dan guest yang taruh di story ya, Ya, brosur ya, brosurnya ditaruh story sehingga teman-teman yang lain bisa ikut. Wah, thank you banyak nih Kos untuk informasinya. Kamu kaget nggak, Re? Ya, kaget Bu, karena ternyata antusiasnya cukup rame, Ya. 1000-an lebih, bahkan tayangan ulangnya pun tetap dilihat, banyak Iya, penontonnya. betul. Ray ini salah satu tim teknis dari, bukan salah satu ya, tapi yang rutin megang tim teknis untuk AYOPA ini. Nah, kali ini karena dia ada di sebelah saya nih, jadi dia nggak bisa menjadi admin teknis, tapi digantiin sama Aldo. Ya, Aldo akan membackup Ray untuk malam hari ini, karena Ray akan tampil dan akan memberikan overview-nya. Oke, kamu sebagai tim teknis, Ray, gimana overview-nya? Selama aku nggak tahu berapa lama ya kamu datang masuk ke Sabda, sudah ada Kurang Alkitab? lebih sudah ada Bu, kurang Sudah lebih 6 bulanan, 5-6 bulan Ya, support Alkitab di bagian teknis. ya. Gimana kesan kamu sendiri? Ada pengalaman khusus nggak? Nah, pengalaman khusus bersyukur ya dapat handle IG live, karena biasanya kalau saya dulu Bu, IG live ya saya yang pegang HP, saya yang ngomong, Ngomong sendiri, ngomong sendiri, rekam sendiri, ngobrol-ngobrol sendiri. Tapi sekarang jadi satu tim gitu, jadi lebih mudah menghandle-nya. Dan saya secara khusus di bagian teknis, jadi sangat tahu bagaimana keluh kesahnya atau beratnya dalam mempersiapkan Alkitab. Gitu. Nah, tapi mungkin teman-teman di rumah nggak tahu nih keluhan dan beratnya menjadi admin. Kesulitan apa yang kamu sering hadapi? Nah, kesulitan kalau perkara perangkat atau device gitu, itu masih bisa dihandle atau masih bisa kita cari jalan karena ada barang wujudnya. Yang paling susah adalah dihandle cuaca yang mempengaruhi jaringan. Nah, itu dia. Aduh, itu bikin repot Ibu, karena bukan hanya terkadang guestnya atau tamunya saja, tapi dari kita juga jaringannya beberapa kali problem gitu yang mengakibatkan sedikit gangguan teknis. Itu yang nggak bisa dikendalikan. Tentu mengganggu juga teman-teman yang sedang mendengarkan ya. Iya. Sama seperti kayak Bu Evi sekarang buffering terus. Itu delay, nanti Bu Evi ketawanya nanti ini pasti. Iya. Oke. Well, ada lagi nggak kesan pribadi kamu yang mengikuti isi, maksudnya penggalian dari penggalian dari Alkitab ini? Kamu sendiri ketika mendengarkan, karena teman-teman admin teknisnya tuh persis di depan saya gitu ya, jadi dia mendengarkan apa saja yang kita sedang ngomong. Kira-kira kamu dapat berkat apa, Ray, selama kamu mengikuti Alkitab selama berbulan-bulan ini? Oke. Kalau berkatnya dalam penggalian firman itu tentunya banyak sudut pandang baru, Ibu. Karena nggak bisa dipungkiri, saya sendiri sudah punya pemahaman tentang ayat yang digali. Terkait apa yang digali mungkin saya bisa mengerti dari sudut pandang saya. Tapi dengan saya hanya menjadi bagian teknis, saya juga turut mungkin mencari tahu sendiri. Karena terkadang bukan hanya laptop yang saya pegang untuk teknis, tapi HP juga, sehingga saya juga melakukan penggalian sendiri, penasaran. Apa sih maksudnya? Apakah benar guest yang disampaikan sudut pandang yang disampaikan bahkan host, Bu Yulia dan Kak Roma, apakah seperti itu? Saya juga ikut menggali secara langsung juga banyak berkat dari penggalian-penggalian atau pendalaman Alkitab itu. Ya, kayaknya kalau menggali Alkitab tuh nggak ada habisnya ya. Betul. Selalu mendapatkan yang baru, selalu mendapatkan pencerahan, selalu mendapatkan penerangan dari Roh Kudus sehingga kita semakin mengerti firman Tuhan. Ya, thank you banyak Re untuk sharingnya. Ini masih antri nih, ada banyak teman-teman yang akan ikut bergabung, dan saya ingin mengundang teman-teman yang lain juga yang ingin bergabung. Silahkan kapan saja
punya kesempatan sinyal bagus mau bergabung, ini admin teknis Aldo akan langsung meng-invite saudara. Sekalipun kita lagi tengah-tengah ngomong nih, saudara boleh datang dan minta atau request gitu ya. Request join, nanti kita langsung akan admit gitu ya. Iya. Oke, kita akan undang saudari Tere. Nah, ini Tere ini spesial, bukan hanya sering menjadi guest dari AYOPA, tapi juga dia admin. Bukan hanya admin, bahkan dia itu penanggung jawab dari acara atau program Alkitab. Halo Tere. Ini udah muncul. Halo Bu Yulia, halo Kak Ray. Iya. Halo. Iya. Tere, kita pengen ngobrol banyak nih karena tugas kamu banyak sebagai penanggung jawab dari acara atau program AYOPA ini. Nah, ceritakan lebih banyak. Kira-kira tugas kamu apa saja ya? Tugasnya berat ya kayaknya. Sepertinya Ibu. Mungkin tidak berat tapi banyak detail, kecil-kecil tapi banyak banget. Coba teman-teman yang lain yang di rumah pasti ingin tahu. Tapi sebelum itu Tere, ini ada beberapa orang yang sudah memberi tanggapan atau say hi. Ini ada Nandita, halo teman-teman Sabda, halo Nandita, selamat tahun baru. Tere kenal juga Nandita kan ya? Iya, kenal Bu. Ya. Itu salah satu guest juga. Iya, betul. Ini Pak Julius juga, selamat tahun baru 2023 Bu Yulia dan tim Sabda. Dan ada teman yang sudah banyak bergabung. Kamu mau bacain nih siapa saja nih yang sudah mengucapkan selamat tahun baru? Oke, ada dari Ibu Anita Kristanti. Ibu Anita. Halo Ibu. Halo Ibu. Happy New Year Alkitab. Yes. Happy New Year Ibu. Ibu Evi juga sempat komen Happy New Year all gitu. Lalu beberapa sudah habis ternyata Bu. Iya. Teman-teman yang lain silakan memberikan tanggapan atau komentar, tapi juga silakan boleh ikut bergabung. Ya. Iya, ini acara bebas nih, semua orang boleh bergabung. Iya. Oke, Tere, sorry tersendat sekalian kalau Roma masih bisa di-invite, kita akan invite Roma ya. Sekarang Tere dulu, gimana Tere? Tugas-tugas kamu sebagai penanggung jawab acara Alkitab nih, apa saja nih teman-teman yang lain mungkin pengen tahu? Iya. Tugas saya itu sebagai PJ yang pertama pastinya karena kita mengundang dari luar. Jadi yang pertama itu mencari guest. Biasanya karena kan 2 orang gitu Bu. Jadi cari guest yang perempuan dan juga laki-laki gitu. Supaya guestnya itu dan yang muda. Iya. Dan yang muda karena ini PA yang kekinian dan fun gitu. Nah yang kedua selain itu juga membuat jadwal. Jadi kan setelah kita udah undang guest dari luar itu biasanya kita akan mengadakan briefing. Jadi kita akan menyepakati waktu gitu briefing antara guest dan juga petugas dari ILSA gitu. Nah setelah itu biasanya juga kan kita akan mengadakan promosi dan biasanya kita akan membuat caption. Nah itu juga akan saya urus sampai final gitu karena ada beberapa tahap yang akan dilewati untuk caption ini benar-benar final. Itu banyak hal sih. Setelah itu biasanya ini juga akan terus jalin komunikasi dengan guest karena mereka kan dari briefing sampai ke live itu masih beberapa hari gitu, sekitar 3 hari atau 4 hari. Jadi kita biasanya tetap mengingatkan mereka untuk mempersiapkan diri PA gitu, menggali. Setelah itu juga kita arahkan mereka untuk mempromosikan di komunitasnya dan juga di gerejanya masing-masing. Setelah itu juga kita arahkan dibagikan di media sosial gitu. Jadi intinya kerjaan saya itu ya koordinasi tentang PA ini mulai dari akan mulai live dan sampai selesai live gitu Bu. Dan di akhir pastinya minta testimoni juga dari teman-teman yang diundang jadi guest. Iya, ini kelihatannya kecil tapi maksudnya bukan kecil orangnya loh ya. Maksudnya kerjaannya kecil-kecil tapi banyak rentetannya. Jadi satu tahap ke tahap yang lain. Jadi sangat sangat ribet. Tapi Tere sangat rajin. Saya sangat kagum dengan Tere. Thank you banyak Tere untuk kerja kerasnya. Juga sama Kak Rey dan Kak Roma pastinya. Iya, kita satu tim. Iya, dan Tere ini tim admin yang sangat rajin mengingatkan, mengejar-ngejar orang dan luar biasa gitu ya. Thank you banyak Tere. Iya, Bu. Ya, gimana Roma? Setuju nggak nih kerjaan Tere luar biasa nih?
Ya Bu, dari mulai penyusunan caption, mulai susun guest, itu selalu pasti tanya-tanya gitu. Jadi Tere itu sangat suka ngejar-ngejar kita gitu. Jadi dia sergap dan cepat untuk mempersiapkan IOPA ini bisa berjalan dengan baik. Senang sih. Iya, iya. Teman-teman yang nggak tahu kata sregep itu Roma apa namanya, mencuri dari bahasa Jawa. Orang Medan yang sekarang sudah mulai ngerti bahasa Jawa nih. Sregep itu artinya rajin, ya, diligent, ya. Oke. Dari Roma sendiri gimana pengalaman kamu jadi host? Bisa di-sharekan ke teman-teman? Oke, mungkin agak ribut ya suara di sini, tapi coba saya akan sharing sedikit. Yang pertama, yang pertama seneng banget gitu, udah IOPA ini kan berjalan sejak April dan Mei itu mulai rutin kita kerjakan gitu. Ya. Jadi udah lebih dari setengah tahun berjalan. Nah, dalam perjalanan program ini memang ada beberapa sedikit perubahan di rundown. Kalau teman-teman yang ikuti rutin itu ada beberapa kali kita ngalamin perubahan di rundown acaranya. Karena kan kita juga perlu mencari bentuk yang pas gitu supaya sahabat-sahabat juga bisa belajar Alkitab dengan menarik tapi tetap mendalam gitu, dapat esensinya. Jadi kesanku sendiri sebagai host dalam PA Online bareng ini bersama ditemani juga dengan Ibu Yulia yang pasti aku ngerasa program ini keren dan menarik sekali untuk memperlengkapi sahabat-sahabat yang mungkin tidak mendapatkan pembelajaran atau pendalaman Alkitab di dalam komunitas mereka atau di dalam gereja mereka gitu. Jadi ini bisa jadi salah satu opsi yang bisa dipakai juga nanti untuk teman-teman yang belajar Alkitab diterjunkan langsung di gerejanya. Jadi sekaligus kita juga bisa memperkenalkan firman Tuhan kepada generasi muda. Karena saya sendiri secara kesannya seringkali belajar Alkitab, ini kan kita menggali pasal-pasal yang terkenal gitu. Udah beberapa kali baca Alkitab, tetapi tantangan tersendiri ketika saya belajar lagi, walaupun sebagai host, tapi saya tetap mempersiapkan diri untuk belajar, melihat konteksnya, melihat juga ayatnya, melihat juga ayat. Walaupun ayat ini sungguh terkenal, tapi nanti ketika belajar lagi, ada sesuatu yang baru yang saya dapatkan ketika belajar Alkitab. Jadi ini jadi tantangan tersendiri dan saya suka sekali gitu karena ini firman Tuhan, ini harus kita pelajari supaya kita juga semakin mendapatkan bekal dan bertumbuh dalam firman Tuhan gitu. Dan harapannya tahun ini Alkitab ini bisa juga makin luar biasa lagi, nanti masih bisa terus berjalan supaya bisa memperlengkapi lebih lagi rekan-rekan sahabat sabda, menjangkau lebih banyak teman-teman yang baru gitu. Nah, di Alkitab ini sendiri kan kita juga ngundang guest-nya nggak sekali aja. Kalau beberapa kali kita udah undang lebih dari sekali beberapa guest gitu. Jadi semakin kesini kulihat dari penggalian pertama dan diundang ketika sebagai guest kali yang kedua itu udah semakin baik. Jadi ada pertumbuhan dan ada perkembangan dalam penggaliannya juga. Di sana sini mungkin ada kayak jaringan ketika briefing, mungkin apalah kondisi device-nya yang tidak memungkinkan, tetapi tetap masih bisa berjalan dan masih bisa tertutup gitu dengan setiap penggalian teman-teman. Senang banget ikut IOPA ini. Iya, thank you banyak Roma. Juga terutama untuk dedikasinya untuk menjadi host dan juga untuk selalu ngopeni gitu ya, juga menyiapkan brosur, kerjasama dengan divisi lain untuk menyiapkan semuanya. Thank you banyak. Semoga tahun ini akan lebih hebat lagi. Iya, ya. Ibu udah juga memotivasi dan terus memberi semangat kepada saya karena Ibu Yulia juga yang membimbing saya sampai saat ini. Ya, sama-sama. Aku juga belajar banyak loh di Alkitab ini. Melalui respon-respon dari teman-teman banyak sekali yang aku juga lihat, oh ya betul ada hal yang menarik gitu ya untuk kita pelajari. Iya, thank you banyak Roma. Wow, senang bisa, nggak nyangka kamu bisa online nih. Ya, oke, ini mas teman-teman silahkan loh, karena kita pengen IOPA ini akan jadi lebih baik di tahun 2023. Jadi teman-teman silahkan memberi evaluasi, silahkan memberi masukan, silahkan memberi memberi kritik atau juga ide-ide baru. Ini saya lihat ada Pak Bobby, ada Pak Julius juga sudah hadir, kemudian ada Ibu Anita, kemudian ada Kak Juli Mawar, ada Kak Juli, kemudian ada Bu Brenda, ada Pak Hadi, ada Pak Isa, banyak sekali, ada Pak Icen.
silahkan bergabung dengan kita atau memberi komentar di komen. Iya. Ada masukan kah? Ada ide baru? Mungkin ada hal yang bisa kita lakukan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kita sangat terbuka. Ini adalah program untuk kita, bagi kita, dan kita akan lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, gitu ya. Jadi silakan teman-teman. Kalau ada yang mau join, bolehkah saya mengundang seperti Pak Bobby atau siapa nih yang atau Pak Julius? Ada? Bu Anita mungkin juga Iya, boleh. boleh. Silakan Ibu. Request join, Bu. Iya. Ada Bu Brenda Oke, kapan juga. saja ya. Kenapa? Ada Bu Brenda juga nih yang lagi live. Ya, betul. Ada Chen Cupu, ada warna-warni travel. Ya, silakan Iya. kapan saja pokoknya boleh join ya. Tim admin Aldo akan melihat siapa saja yang akan request, langsung kita akan undang. Nah, masih ada nih teman admin yang juga akan men-sharingkan pengalaman dia menjadi admin. Saudari Mei, Oh, Miss. Sepertinya sepertinya belum bisa. Sinyalnya mungkin masih buruk. Oke, coba. Itu tadi Maya siapa? Bisa diundang nggak? Kalau nggak itu si Tere sama si ini bisa diturunin. Tidak bisa, Ibu. Oh, nggak bisa. Siapa itu ya? Kurang tahu. Hmm. Nehemia kayaknya, Bu. Oh, Kayaknya Nehemia Nehe. mau bersuara nih, Bu. Oke, Nehe, silahkan bergabung. Kita invite ya. Iya, diturunkan dulu. Satu Ya, diturunkan. satu diturunkan. Oke. Oke. Thank you Roma, thank you Tere. Nanti kita akan ketemu lagi. Iya, Bu. Ya, Thank you. silakan. Ya. Yuk. Oh, lagi invite. Mbak Mei juga masih menunggu. Nehemia nih sepertinya akan bersuara sedikit. Nah, Baik. ada juga Mbak Santi, Bu, kayaknya Oh, dari boleh. Mbak Santi. Ya, bisa Oh, bersuara juga, bisa ya. langsung gabung 2. Ya, siapa saja yang mau bergabung silakan. Halo, Nehe. Halo Ibu, halo Kak Rey. Halo. Iya. Iya. Silakan Nehe, kamu sudah ikut beberapa kali, bahkan kamu sudah pernah menjadi guest. Gimana pengalaman kamu mengikuti AYO-PA ini dan apa usulan kamu untuk 2023? Ya, oke, sebelumnya terima kasih sudah diizinkan buat join ya. Jadi ya ikut PA ini senang gitu pastinya karena nambah relasi juga. Apalagi ini kan hal baru ya, PA online. Jadi emang kalau PA kan seringnya itu offline dan biasanya sama orang tua gitu. Jadi sama orang-orang yang tua maksudnya. Jadi ini kan bisa dengan rekan-rekan muda juga, rekan-rekan yang istilahnya berselancar di media sosial, khususnya Instagram gitu. Jadi sangat senang gitu. Nah, kalau saya kemarin itu yang ikut yang Mazmur 139 sih, kalau nggak salah dengan Ibu Tin. Dan kalau ini Ibu Tin join, halo Ibu, berjumpa lagi dengan saya. Jadi senang aja gitu ya ikut PA yang seperti ini gitu. Jadi memang benar-benar ada disegarkan lagi gitu. Jadi kan mindsetnya biasanya itu kalau PA membosankan, banyak ayat ini dan lain sebagainya gitu. Tapi di PA Alkitab ini jadi hawa baru, hawa segar gitu ya. Jadi nggak melulu tentang PA membosankan, tapi mengubah bagaimana PA menjadi yang fun gitu. Karena itulah yang menurut saya jadi dicari anak-anak muda gitu, supaya menarik anak-anak muda untuk pastinya PA itu. PA kan itu adalah satu hal yang penting, satu hal yang istilahnya wajib dilakukan gitu untuk istilahnya menunjang pertumbuhan rohani gitu. Jadi ya kesan saya itu tadi sih bisa bertemu dengan rekan-rekan, istilahnya bisa ber-PA bersama, bisa membagikan berkat apa yang saya dapat dari firman Tuhan. Jadi saling berbagi firman itu kan satu hal yang indah sekali itu menurut saya itu. Terus kalau sebenarnya nggak ada usulan khusus sih Bu, tapi tetap ya lanjutkan saja karena masih banyak firman Tuhan digali, nggak ada habisnya kalau menggali firman Tuhan itu. Jadi memang itulah ada satu hal yang apa ya, ada satu kerinduan lah. Jadi mengajak teman-teman supaya tetap rindu aja menggali firman Tuhan karena itu adalah hal yang penting, lagi-lagi hal yang sangat penting sih bisa dibilang seperti itu untuk bisa bertumbuh dengan rohani dengan firman Tuhan itu. Itu aja Bu, terima kasih. Ya, thank
kasih banyak Nehe. Selama ini Nehe ketika ikut Ayo PA, apakah itu juga diterapkan dalam kehidupan pribadi ketika melakukan PA pribadi? Iya, jadi sebelum ikut Alkitab ini kan, yaitu tadi saya PA dengan beberapa jemaat juga, di gereja kan juga ada PA juga itu, tapi kendalanya yaitu dengan orang-orang tua, kan kesannya anak muda dengan orang-orang tua gitu. Jadi kan akhirnya malah bukan PA bersama, tapi PA pribadi saat teduh malah jadinya kayak gitu. Gitu. Tapi kan gitu ketika ya? dengan di Alkitab ini kan kesannya bareng-bareng gitu dengan teman-teman, guys juga dua, bisa saling bertukar pikiran dan lain sebagainya, itu yaitu satu hal yang baik juga gitu sih, Bu. Iya. Oke, semoga kamu bisa mengumpulkan teman-teman yang muda di gereja kamu untuk lakukan PA bareng, gitu ya. Ibu Santi sudah bergabung nih. Halo Ibu Santi. Halo Ibu. Halo Bu Yulia, halo Rey. Ya, baik. Suaranya bagus, ya, suaranya jelas dan jernih. Oke, Santi sudah berapa kali ikut Ayo PA dan kesan-kesannya apa, dan apakah ada evaluasi atau masukan yang bisa menolong untuk perkembangan Ayo PA selanjutnya? Ikut berapa kali ya, agak lupa Bu, cuman sepertinya nggak selalu rutin. Ya. nggak selalu rutin setiap Senin gitu ya, tapi ya pernah ikut beberapa kali gitu. Ya bagi saya kesan yang sangat terasa yang pasti itu adalah ini konsisten. Itu yang paling bagus, karena menurut aku kalau sudah konsisten itu mengikutinya juga enak gitu. Itu pertama. Terus juga terkait bacaan. Nah, bacaan ini bagi saya sangat bagus karena semacam kayak ada ide khusus gitu ya. Jadi kan karena top ya, ayat-ayat yang terkenal atau mungkin topik yang terkenal. Nah, ini bagi saya satu ide yang sangat bagus untuk bisa diterapkan gitu di komunitas ataupun di keluarga untuk bisa mencontoh gitu, mencontoh polanya. Yaitu salah satunya juga. Terus kalau terkait prosesnya, ya bisa diikuti dengan enak, terus juga tidak saling ini ya, tidak saling apa namanya, ngomong bareng gitu ya, karena kan memang sudah ini ya, sudah dibagi-bagi, dan itu bagi saya kalau PA online ya itu cukup menolong kita juga untuk bisa mengikuti dengan baik, terus juga cara PA-nya kita sendiri juga jadi terlatih gitu. Oh, bagian ini yang akan dibahas, jadi kita tidak akan kemana-mana gitu. Kalaupun kita ada tambahan ataupun ada pandangan lain, itu pun tetap masih di jalur yang sama gitu. Itu bagi aku sangat bagus sekali, dan yang lebih penting karena ini PA online ya, PA bareng, pastinya juga dapat wawasan banyak dari teman-teman. Itu Ibu Yulia yang sangat berkesan. Thank you, semoga tahun ini Ibu Santi bisa sering-sering ikut Ayo PA lagi. Dan ikut memberi komentar dan memberi masukan karena atau pertanyaan bahkan ya. Kamu lihat seringkali ada pertanyaan-pertanyaan dari peserta ya? Iya, pasti Bu. Saya sebagai admin, saya yang paling sering lihat pertama terlebih dahulu muncul. Begitu muncul langsung tahu ya. Ya. Menurut kamu gimana? Pertanyaan teman-teman tuh sangat menolong untuk menggali lebih dalam nggak? Tentunya, dan beragam juga. Memang ada beberapa yang masih terkesan biasa saja, tapi semuanya itu tidak sia-sia. Pertanyaan itu akan mendorong semua, khususnya baik host maupun guest, untuk menggali lebih dalam dan mengembangkan pembahasan. Ya. Nah, untuk Nehemia sendiri ketika ikut Ayo PA ini ya, PA bareng ini, paling tidak untuk tahun 2023 ini, kira-kira ada apa ya? Ada cara untuk kita bisa menggiatkan teman-teman yang ikut, walaupun tidak menjadi guest, tapi untuk bisa ikut, kira-kira ada ide nggak, Nehe? Idenya kalau dilihat secara pola sekarang ya Bu, misal kan beberapa hari sebelum PA itu kan biasanya adminnya Ayo PA kan DM-in satu-satu follower gitu kan, ayo Kak join lagi, ayo Kak join lagi gitu. Tapi itu menurut saya itu satu hal yang efektif juga gitu, karena kan personal gitu, jadi secara personal bisa mengajak gitu. Tapi kalau selanjutnya apa mungkin belum kepikiran ya Bu, karena menurut saya itu adalah cara yang efektif sih gitu. Kalau jabri satu-satu, apalagi kan
kalau teman-teman yang sudah follow kan pastinya dapat notifikasi kan gitu pas live. Nah itu nggak tahu sebabnya tidak ngeklik live-nya itu kenapa gitu loh teman-teman itu yang jadi pertanyaan lagi gitu. Iya. Well, mungkin tahun ini kita bisa lebih aktif lagi, terutama untuk teman-teman yang lain juga mengajak teman-teman yang lain ya. Amin. Sehingga bisa semakin banyak yang kita bisa dapatkan. Nah, saya sangat berharap keaktifan dari teman-teman peserta walaupun tidak menjadi guest itu juga memberi peranan yang sangat penting. Gimana menurut Ibu Santi? Apakah teman-teman yang nonton ini hanya sekedar nonton atau perlu juga nih mereka bisa ikut aktif? Gimana Bu Santi, bisa dimotivasi mereka ini bisa untuk aktif? Ya, pasti kita ingin ya Bu, semua yang ikut itu bisa aktif gitu. Jadi ya menurut saya gini, kalau misal ada yang udah jadi guys, nah itu bisa untuk mereka kan sharekan gitu ya ke keluarga atau ke komunitas. Jadi minggu depan gitu bisa bawa gitu temannya atau keluarganya gitu. Tapi kalau teman-teman yang sudah join, tapi mereka supaya bisa diaktifkan ya, saya pikir lebih ini lagi ya, dirangkul lagi gitu, bisa dimention lagi satu-satu atau mungkin bisa jadi follow up-nya tidak hanya ketika sebelum akan PA online, tetapi setelah itu bisa di follow up lagi gitu. Walaupun mereka mungkin belum kasih komentar kan bisa kemarin dapat apa seperti itu. Iya. Nah, teman-teman yang belum menjadi follower dari AyoPA, dari akun dari IG AyoPA, silahkan bergabung karena dengan menjadi follower, saudara akan diberi notifikasi dan akan dikontak dengan lebih aktif lagi. Jadi silahkan menjadi follower, bukan hanya mengikuti saja, tapi juga menjadi follower supaya semua notifikasi saudara nggak terlewat, gitu ya. Iya, betul. Iya. Wah, terima kasih banyak untuk Nehe dan Santi. Kita masih menunggu ini Saudari Mei kalau sudah bisa ikut join. Atau Pak Martin Pinatik baru bergabung dan ngucapin Bu, selamat tahun baru untuk semua sahabat. Thank you Pak. Boleh juga join Pak Martin bersama kami untuk memberikan komentarnya, evaluasinya, berkatnya juga. Betul Pak Martin. Apakah ada usulan bagi Pak Martin karena pernah juga menjadi guest ya? Mungkin ada usulan kalau ada yang mau bisa diterapkan nanti di tahun 2023 ya kita akan undang ya Pak Martin ya. Iya. Oke, ada komentar juga Ibu dari Ibu Deborah Wisnu. Saya senang ikut Alkitab karena penolong saya bisa PA rutin setiap Senin. Penolong tuh maksudnya tulang rusuk. Jadi pasangannya juga bisa ikut. Wah, Ibu. Ya. Nah, ini sudah join nih. Juga Mei bisa ikut. Halo Pak Martin. Ya. Halo Pak Martin. Halo. Selamat tahun baru semuanya. Selamat tahun baru Pak. Gimana nih semangat Pak Martin untuk tahun 2023? Harusnya lebih semangat sih. Lebih semangat melayani Tuhan ya Pak ya? Iya. Sorry beberapa tidak bisa ikut karena padatnya pelayanan tadi. Ya, tidak apa-apa. Berapa kali Pak Martin sempat ikut? Kalau sudah berapa kali ya? Lupa saya. Nggak kehitung. Kalau Desember memang agak off saya. Ya. Dari Pak Martin sendiri kira-kira ada masukan untuk acara-acara AyoPA tahun ini? AyoPA ini sebenarnya kan sangat bagus sekali untuk khususnya kita ya, para orang awam. Orang awam itu sangat bagus. Mungkin biasanya itu tabrakan dengan jadwal biasanya. Jadwal jemaat atau ada kegiatan itu sehingga banyak yang mau ikut tetapi mungkin karena tabrakan itu sehingga mereka tidak bisa gabung begitu. Saya beberapa kali diajak tabrakan waktu. Jadi mau gimana ini caranya ya gitu. Pak, apakah hari Senin itu hari yang kebanyakan orang sibuk ya atau kalau hari Senin itu kan hari yang istirahat aja itu rasanya aman aja itu. Aman ya? Kalau hari Senin. Ya, aman aja itu hari Senin. Ya, sejauh ini
kita nggak akan ganti hari, Pak, masih tetap hari Ya. Senin. Iya. Cuma kadang-kadang kan kita itu kan ya namanya pendeta ini repot juga ya. Kadang Iya. iya. Ada Hari undangan Senin sangat mendadak. bagus sudah, ya. Ya. Terima kasih sudah sering diberitahu dengan saya untuk kegiatan ini. Iya. Apakah Pak Martin juga dapat berkat-berkat, berkat-berkat Pak? Oh, Bisa sangat di-sharing sangat hal banyak. yang menarik dari IUPA? Beberapa kali saya ikut PA, penggalian-penggaliannya dari teman-teman itu luar biasa, masih muda tapi penggaliannya sangat bagus. Saya sampai ngikut berapa kali ikut di PA, membahas tentang kitab-kitab kemarin itu. Ya. Di IUPA itu sangat bagus sekali. Jadi kita menambah pengetahuan, menambah wawasan, juga menambah sahabat yang bisa ikut di dalam betul, PA Pak. ini. Terima kasih. Pak Martin, kita minta tolong ke Pak Martin ya, karena Pak Martin kan punya banyak banyak bolokurowo kalau orang Jawa. Ya. Ada banyak pengikut gitu ya. Jadi kalau bisa dibagikan ke mereka, mungkin mereka bisa belajar tentang PA, dan saya sangat berharap bukan hanya ikut PA kami, tapi juga bagaimana ini bisa diterapkan di gereja. Karena banyak gereja yang belum mengadakan PA ya Pak ya. 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 Bisa. Biasanya saya kalau dapat itu biasanya saya kirim ke grup-grup. Oh, oke. Ya, biasanya saya kirim ke grup hamba-hamba Tuhan, grup GBI, grup kebetulan saya pengurus kota Palangkaraya Katingan, jadi saya kirim. Ya, kadang mereka mungkin dari banyak hal sehingga tidak ikut. Saya bilang saya yang tidak ikut. Saya bilang begitu. Iya. Siap. Terima kasih banyak Pak Martin. Terima kasih. Memberkati. Ya. Terima kasih Pak Martin. Iya. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati. Dukung kami terus dalam doa ya Pak ya. Siap, Bu. Ya. Ya, kita akan undang teman yang lain yang sekarang sudah ready. Ya, tadi ada Pak Adi Priyo Yuwono join nih, Bu. Dan juga Pak Julius. Pak Julius Manulang ada berkomentar dan oke. Kita berusaha undang. Ya, silakan. Oke, Pak Julius berkomentar, Alkitab bagus banget. Sekali-sekali pengen diundang langsung nih, tapi sekarang ini jadwalnya bentrok dengan PST, Persekutuan Sahabat Tuli. Tiap Senin jam 19.00 sampai 20.30. Nanti saya atur-atur jadwal lagi. Iya, Pak, janji lo ya. Janji itu harus dipenuhin Pak Julius. Jadi kita akan undang Pak Julius untuk jadi guest. Ya, kami tahun tunggu. 2023. Tere, catat ya. Pak Julius masuk list. Iya. Ada komentar juga dari Kak Roma. Senang juga karena PA online bisa dapat banyak sahabat baru, jadi makin erat persekutuan kita. Betul, dari yang jauh menjadi dekat, yang nggak kenal menjadi sahabat. Ya. Wah, luar biasa. Betul. Ya, thank you ya. Aku juga pernah Ibu, guest-nya ternyata satu sinode sama saya. Dan saya baru tahu. Iya. Hey, Mei, sorry tadi dilempar. Tapi sekarang dilempar lagi. Iya. Oke, teman-teman yang ada di rumah semuanya, Mei ini juga menjadi salah satu orang yang berjasa di belakang layar nih ya, karena Mei juga sering menjadi admin. Nah, kita akan tanya ke Mei ini ya. Kira-kira tugas Mei ini apa yang paling sulit apa nih Mei? Kalau untuk admin Ayo Alkitab sebenarnya nggak begitu sulit Bu, karena sudah dikasih orientasi juga sama Tere, adminnya Alkitab. Kemudian juga dibantu dengan teman-teman semua, jadi kita juga saling backup. Paling kalau kendala sih jaringan aja Bu, tapi karena kita ya setiap ada Alkitab itu ada 2 admin, jadi kita saling backup kalau misalnya salah satu ada kendala gitu. Iya, ya dari Mei sendiri ketika mengikuti sekalipun bertugas menjadi admin, dapat berkat nggak Mei? Ya, dapat juga banyak juga. Apalagi kan kalau kadang saya kan admin dari rumah gitu, jadi untuk keluarga juga ikut denger, ikut PA bareng juga secara nggak langsung gitu Bu. Jadi ya sangat banyak berkat, dapat pemahaman baru juga dari teman-teman dari berbagai macam
teman-teman yang hadir dari sudut pandang baru gitu. Jadi sangat terberkati. Iya. Oke, thank you. Terutama kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh gitu ya, jadi peserta biasanya itu mengundang interest untuk kita tahu lebih lebih banyak lagi gitu ya. Dari Mei sendiri, siapa yang Mei ingat yang sangat aktif, peserta yang sangat aktif yang ikut di acara AYOPA ini? Yang sering aktif tuh seperti Bu Brenda itu sering, Pak Julius juga, Pak Julius. Kak Rizky sebenarnya sering, tapi sekarang sudah jarang kelihatan. Iya. Kak Rizky. Terus ya, Pak Rizky banyak harus merawat orang tua ya, kalau nggak salah. Ya, jadi bapaknya sakit, jadi dia harus sering merawat orang tua, jadi nggak bisa selalu ikut, gitu ya. Tapi ada juga Ibu Lani yang suka ngasih pertanyaan yang susah-susah itu. Pertanyaan Bu Lani selalu mengundang sensasi nih. Ibu Lani ada enggak nih? Hadir enggak nih hari ini? Sepertinya tidak ada. Pas hari ini tidak hadir. Dia salah satu yang juga sangat aktif, sangat sangat senang mengikuti ini ya. Teman-teman yang lain silakan gabung. Ayo kasih masukan atau kasih input bagi kami supaya nanti AYOPA-nya bisa lebih lebih bagus lagi, juga lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi gitu ya. Teman-teman silakan, ada yang mau join, masih ada waktu nih, paling tidak 5 menitan, masih bisa bergabung. Ya, sudah ada beberapa komentar nih Bu, dari Pak Julius yang mengatakan siap Bu Yulia, ditunggu undangan live-nya. Oh, yang undang nanti Tere Pak. Ya, terus juga permohonan maaf dari Pak Julius, malam ini nggak bisa ikut join live karena sinyal internet masih versi 2022, naik turun. Semoga 2023 lebih baik ya untuk daerah-daerah tertentu. Ya, dari Pak Wesley juga, Happy New Year tim Sabda. Halo Pak Wesley, Happy New Year. Mau join kah Pak? Oh ya, ini Pak Bobby baru muncul juga nih di komentar. Mungkin Pak Bobby langsung mau join live juga. Oh, harus. Bisa. Ayo Pak Bobby. Harusnya Pak Bobby sih gabung, live Pak. Ya. Bukan hanya berkomentar, Pak. Iya, ayo Pak, kita undang Pak. Gabung ya. Lagi ngapain nih? Semoga tidak lagi setir mobil. Karena biasanya selalu ada di jalan. Iya. Dari Ibu Santi tadi, jika memungkinkan Alkitab 2023 pakai metode yang bervariasi dalam beberapa bulan sekali, misal metode biografi, studi kata, topikal, tematik, dan lain-lain. Oh, bisa dicoba, bisa dicoba. Iya. Nah, ini Pak Bobby masih buffering. Ya, tapi saya bacakan komentarnya dulu Bu ya, sebelum Pak Bobby sendiri yang bersuara. Ini Alkitab program yang keren, pas diundang jadi tamu baru terasa deep-nya. Sangat direkomendasikan untuk mendaftar jadi tamu di Alkitab. Ayo silakan menjadi guest. Tere akan senang sekali kalau ada banyak guest yang tersedia. Ya, betul. Ya, semakin banyak, semakin variasi, tidak harus orang muda. Orang yang setengah tua pun boleh. Yang tua juga boleh kok. Boleh, ya, boleh. Nanti kami yang carikan gandengannya yang lebih mudah. Iya, seimbang. Betul. Gimana Pak Bobby? Masih buffering terus ya? Blank hitam. Oh, yo. Pak Bobby. Oke. Atau suaranya bisa? Oh, ada suaranya Pak Bobby. Masih hitam. Harusnya masih hitam. Nggak apa-apa Pak. Suaranya suaranya kedengeran kok. Semua bakal ingat muka Pak Bobby. Meskipun nggak muncul. Suaranya pun aku ingat kok. Suaranya Pak Bobby itu khas banget. Ayo Pak Bobby, silakan. Gimana komentarnya? Selain yang baik-baik, ada nggak yang kritik Pak, yang bisa di-improve? Kritik, susah nyari kritik. No? Karena gini, atau usulan Pak? Iya. Karena videonya udah kelihatan. Nah, iya karena memang ini sangat baik karena banyak juga teman-teman di sana di gerejanya tidak mengadakan atau tidak dengan metode yang mungkin bukan pendalaman Alkitab gitu, tapi banyak kan adalah bentuknya persekutuan atau KTB gitu ya, khotbah gitu. Jadi benar-benar kesempatan menggali sendiri dan belajar sendiri itu yang susah
dapatkan, yang justru di Alkitab ini benar-benar terpancing dan apa ya, terkondisikan untuk benar-benar menggali. Iya. Apalagi kalau jadi guest sih Pak ya. Iya, deg-degan banget tuh. Takut pertanyaannya Bu Yulia. Terus bisa nggak lulus kita. Oh, nggak ada nilai Pak, nggak ada nilai. Nilainya adalah ketulusan dan kejujuran. Iya. Ya, thank you banyak Pak Bobby. Ya, memang betul sih di gereja sekarang jarang ya yang ada PA. Yang ada tuh PA, namanya PA, tapi isinya renungan gitu ya. Jadi bukan benar-benar menggali. Mungkin takut ya Pak Bobby, takut salah kali Pak Bobby. Kalau menggali sendiri kan takut salah. Bisa jadi, tapi bisa jadi karena memang ada beberapa gembalanya itu yang mungkin masih menganggap bahwa hermeneutika itu adalah ranah pendeta, bukan ranah jemaat. Nah itu yang mungkin perlu evangelisasi. Ya. Padahal Martin Luther sudah dari tahun berapa tuh ya, abad 16 itu, Martin Luther sudah memberikan apa semacam prinsip gitu ya, bahwa setiap orang Kristen itu harus membaca firman Tuhan dan harus memahami firman Tuhan. Nah, gimana caranya kita memahami kalau kita nggak menggali gitu ya? Jadi ya saya sangat berharap acara ini bisa mengubah paradigma yang selama ini didapat gitu ya, di gereja, bahwa hanya ranah pendeta saja gitu, tapi orang Kristennya kan juga perlu bertumbuh gitu ya. Iya, ya terima kasih banyak Pak Bobby. Wah, ini ternyata waktu cepat sekali berjalan ya, tinggal 4 menit lagi. Iya, thank you banyak Pak Bobby. Selamat ketemu minggu depan untuk ya bulan ini kita akan membahas Roma Pak, kitab Roma. Jadi pasal-pasal terkenal dari Roma. Agak susah tapi kita akan coba gitu ya. Ada banyak ayat-ayat yang saya kira menjadi berkat bagi banyak orang. Iya. Jadi silakan mulai baca buku Roma. Iya. Oke Pak, thank you so much ya. Thank you Pak Bobby. Iya. Next time nanti akan diundang lagi. Iya. Ada komentar tadi Bu, saya lihat dari Pak Wesley. Oh iya. Pak Wesley, saya lagi persiapan pelayanan gospel magic sambil dengerin. Oh, oke. Pak Wesley yang pernah tampil di Natal KBBS. Iya, yang pernah melakukan magic. Iya. Ini gospel magic bukan membuat apa? Membuat sesuatu yang pakai ilmu magic, bukan ilmu hitam atau ilmu putih atau ilmu apa lah gitu ya. Tapi memperagakan sulapan yang punya message gitu ya, yang punya pesan Injil. Ya, selamat mempersiapkan Pak, semoga menjadi berkat pelayanannya. Amin. Iya. Oke, ada komentar lagi? Oke, sudah Ibu, sepertinya tidak ada lagi. Ya, jadi teman-teman yang sudah siap menjadi guest, silahkan daftar. Ya. Silahkan kontak admin silahkan share nomornya supaya bisa diundang, ya. Roma, apa syaratnya untuk menjadi guest? Mungkin sharekan ke teman-teman. Ya, teman-teman bisa sekali menjadi guest IOPA yang pasti sudah mengikuti PA online bareng kita, minimal 2 kali lah bisa mengikuti dulu supaya tahu rule-nya gimana, random acaranya gimana, dan juga melakukan studi Alkitab dengan metode yang akan nanti dibagikan oleh Tere, yaitu metode SABDA, gitu sih Bu. Iya, wow, syaratnya cuma itu ya. Mudah sekali. Ya, yang jelas harus baca dan harus menggali sendiri secara pribadi lebih dahulu. Nah, teman-teman mungkin berpikir ya bahwa orang-orang yang diundang, guest-guest yang diundang ini sudah siapkan jawaban. Padahal pertanyaannya belum dikasih ke mereka. Ya, kita sengaja pertanyaan-pertanyaan penggalian ini tidak diberikan sebelum live supaya lebih natural, supaya lebih live gitu ya, supaya juga benar-benar dipersiapkan gitu ya. Nanti kalau dikasih pertanyaan lebih dahulu nanti kita akan lebih banyak ngutip-ngutip sana sini gitu ya. Tapi benar-benar ini penggalian sesuatu yang kita ingin belajar dan sesuatu yang menjadi berkat untuk diri sendiri, bukan hanya mengutip atau
mendengar apa kata orang gitu, tapi apa kata Roh Kudus di dalam hati kita untuk apa yang kita baca gitu ya. Gitu ya Roma ya. Iya. Jadi tidak ada kepean, artinya tidak ada contekan ketika melakukan live, benar-benar live sehingga semua pertanyaan original dijawab oleh guest gitu ya. Oke. Roma kapan pulang nih? Senin saya sudah pulang, sudah berada di tempat. Minggu depan, oke. Iya, oke. Well, salam buat keluarga yang di sana, juga buat nenek dan tetangga-tetangganya dan saudara-saudaranya. Ya, semoga menikmati waktu kebersamaan dengan keluarga. Iya. Oke. Iya. Ya, Roma bisa tutup kita dalam doa karena waktu sudah habis. Sebelum berdoa, Pak Julius ada berkomentar terakhir nih, Bu. Kitab Roma, puji Tuhan. Akhirnya kitab ini dibahas juga secara langsung. Ikutanlah aku persiapan dari sekarang. Mau lihat ya, turnuhun. Ayo PA. Iya, salam ayo PA Pak Julius. Iya. Oke, silakan Roma. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapak di surga, kami bersyukur kepadamu karena malam hari ini kami boleh bersama-sama mengadakan review sepanjang 2022 pelayanan PA Online bareng seri Alkitab, di mana kami membahas pasal-pasal terkenal. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan bersama dengan seluruh sahabat sabda yang sudah mengikuti acara ini sejak awal sampai saat ini dan akan masih terus berlanjut. Dan minggu depan kami akan bersama-sama menggali Roma pasal 1, kiranya Tuhan berkati setiap kami yang akan mempersiapkan dari sabda dan juga teman-teman yang akan diundang sebagai guest, bahkan seluruh sahabat-sabda yang akan bergabung, kiranya kami boleh belajar firman-Mu, khususnya menggali kebenaran-Mu lebih dalam lagi sehingga kami boleh bertumbuh dan hidup kami boleh semakin diperbarui hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk PA Online bareng ini dan kami menutup nama Tuhan yang dipermuliakan dan nama Tuhan yang ditinggikan di atas setiap pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Oke, thank you Roma. Dan teman-teman yang ada di rumah, sampai ketemu minggu depan. Ya. Salam ayo PA. Salam ayo PA, ditunggu minggu depan. Amin. Salam ayo PA. Ya, bye. Iya, oke, teman-teman sahabat sabda. Jadi minggu depan kita akan mulai Alkitab kita tahun 2023 dan akan belajar tadi seperti yang dibilang oleh Ibu Yulia, Roma. Dimulai dari Roma pasal 1. Jadi silakan nanti teman-teman bisa hadir, bersiapkan diri dan akan ada 2 guest tamu kita yang akan kita undang dalam acara PA Online bareng.